Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema kenapa rasa cinta bisa hilang di tengah jalan. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton. Ini ada sebuah tayangan mengenai jaga diri jangan selingkuh. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Aduh nggak main-main tuh ya. Masya Allah. Aduh. Seram. Seram ya, seram banget. Alhamdulillah. Nah Habib Nabil, biar jamaah yang ada di rumah juga nih tahu nih ya. Masya Allah. Habib, kalau dilihat ya sekarang itu kita banyak menormalisasi hal-hal yang sebenarnya harusnya kita jauhkan gitu ya. Betul. Kayak dekat-dekat bersama lawan jenis yang bukan pasangan kita gitu. Terus kadang tuh menganggap, kalau misalnya saya cuma ngobrol doang sih nggak masalah. Padahal justru semuanya itu berawal dari ngobrol ya. Betul. Cerita, curhat. Bahkan kalau udah curhat tentang kekurangan pasangannya, aduh nauzubillah min zalik. Nah kita tuh yang pengen aku tanyain Habib. Gimana ya kita itu supaya bisa menjaga kepercayaan pasangan dan supaya kita bisa menjaga diri dari maksiat. Tapi kalau misalnya pasangan kita udah dingin sama kita di rumah, nah itu yang jadi masalah. Nah ini mohon jawabannya Habib Nabil, silakan. Baik, Masya Allah. Izin Ustadzuna Faris dan Ustadzuna Syam. Bismillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa baik yang di studio maupun di rumah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Jadi bagaimana sih kita menjaga diri supaya kita tidak terjatuh dalam maksiat. Sementara misalnya tadi contoh ya dalam video tadi luar biasa itu doanya luar biasa mengerikan. Jadi begini, yang pertama saya ingin tekankan nikah itu adalah kesepakatan. Nikah itu adalah komitmen. Kalau orang tidak bisa menjaga komitmen, maka dia tidak pantas untuk menikah. Ya. Di dalam Quran, Bapak Ibu yang sudah menikah, Mas, Mbak yang sudah menikah, itu Allah mengingatkan kita tentang pernikahan. Ada 3 ayat di dalam Quran yang Allah sebut sebagai perjanjian yang sangat teguh. Ya, pertama Allah katakan ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ketika Allah mengambil perjanjian dari 5 nabi yang paling mulia, dari Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, yaitu apa? Janji yang sangat teguh. Kata kedua tentang janji yang teguh itu Allah sebutkan ketika Allah mengambil janji dari Bani Israel. Sampai gunung Sinai itu diangkat di atas kepala mereka sampai seperti naungan awan dalam Quran. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Diambil janji yang sangat teguh. Tapi Bani Israel kemudian mengkhianati. Maka kita lihat sekarang di Palestina seperti apa. Yang ketiga adalah ketika Allah mengambil perjanjian dari kedua mempelai. Ya. Kata Allah wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Allah mengambil janji yang sangat teguh. Jadi nomor 1 dan paling utama ini komitmen kita. Jaga komitmen kita. Yang kedua yang saya ingin nasihati adalah maka kalau kita nikah, yang belum nikah nih terutama, maka fadfar bidzatid din taribat yada. Kata Nabi Muhammad SAW, utamakan agamanya. Kenapa? Kalau kita agamanya kuat, sama-sama kuat, itu ada pedoman, ada tolok ukur. Ada penyimpangan semua kembali ke Al-Quran wa sunnah Nabi SAW. Tapi kalau agamanya nggak kuat, ya masing-masing punya pendapat. Masing-masing punya pendidikan. Masing-masing punya lingkungan. Beda pendapat terus. Ya. Yang ketiga, kata para ulama adalah hendaknya kalau menikah itu kufu atau kafa'ah. Ya. Kenapa? Kalau kita kufu cenderung yang namanya godaan dari luar bisa diminimalisir. Ya, ada kesamaan dari sisi keagamaannya, dari sisi pengetahuannya, dari sisi penampilannya, dari segala macam. Maka itu semua Mas Migdad meminimalisir terjadinya betul. Perselingkuhan atau hal-hal yang tadi ditakutkan. Betul, Masya Allah. Kira-kira. Dan itu tuh mungkin menikah itu bisa dibilang komitmen bukan hanya dengan pasangan tapi komitmen dengan Allah juga ya. Lebih lagi. Makanya mitsaqan ghalidha. Janji yang sangat teguh dengan Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Habib Nabil. Boleh silakan duduk kembali, Masya Allah. Jemaah luar biasa pembahasan kita semakin menarik, kita akan lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan guru kita Ustadz Faris. Ustadz, mohon izin Ustadz. Siap.
Nah ini zaman sekarang nih ya banyak orang punya skill untuk berbicara yang hebat gitu ya. Nah tapi kadang orang suka melupakan skill dalam mendengarkan. Kadang kalau misalnya kita lagi curhat nih ya ke teman misalnya atau ke siapa ke pasangan. Waduh saya kemarin parah banget gini. Malah dijawab sama orang, wah saya lebih parah lagi malah adu nasib. Padahal orang cuma pengen curhat, pengen didengerin aja. Nah gimana caranya seseorang terutama pasangan ya sekarang itu mampu mendengarkan tanpa menghakimi. Kadang kan kalau istri tuh kalau abis ada kesel sama temannya, oh cerewet. Nah kadang suami itu ya, aduh ya masalah kayak gitu doang buat cowok tuh kayaknya nggak begitu penting. Tapi istri itu gimana ya supaya merasa didengarkan, dikasih kasih sayang, supaya semakin cintanya tumbuh. Nah ini menurut penjelasannya Ustaz, silakan. Izin Habib Nabil, Ustaz Syam. Dalam pernikahan, saudara, ngobrol hal-hal yang tidak penting itu penting. Ngobrol hal-hal yang tidak penting itu penting. Jadi apalagi bagi seorang suami. Tabiatnya perempuan itu memang kalau ada masalah bercerita. Suami memang begitu harusnya. Memang harus memberi ruang mendengar lebih banyak lagi. Tapi sebaliknya Bu, istri juga begitu. Suami kalau punya masalah, seringnya mereka menahan dulu. Ego laki-laki, mereka ingin terlihat kuat, tidak ingin terlihat menyerah, lemah. Dia diam dulu. Ibu jangan bilang, tuh kan papa main rahasia-rahasiaan sama aku. Ada waktunya. Ada waktunya suami akan bercerita. Nabi SAW ketika pulang dari Gua Hira merasa sangat kalut, takut. Tidak langsung bercerita. Dan Bunda Khadijah tidak langsung maksa. Nabi minta selimut. Kadang suami hanya pingin ruangnya sendiri. Suami pingin masuk ke dalam selimutnya sendiri. Tapi kalau perempuan memang berbicara. Ustadz Syam, kalau dengar satu curhat perempuan itu biasanya berapa lama itu satu curhat tuh? Nanti kita coba Ustadz, di sini juga ada segmennya. Ternyata Nabi SAW itu pernah mendengar istrinya Aisyah cerita tentang 11 orang perempuan yang curhat kepadanya. Jadi 11 perempuan dari Quraisy itu datang kepada Bunda Aisyah. Sesama mereka itu saling terbuka berjanji mau cerita segala sesuatu tentang suaminya. Kekurangan-kekurangan suaminya. Dan ini diceritakan Bunda Aisyah kepada Rasulullah. Rasulullah tidak memotongnya. Rasulullah memperhatikannya. Bahkan Rasulullah berempati kepada Aisyah. Rasulullah SAW mendengar dengan seksama. Apa yang disampaikan oleh istrinya Aisyah. Ini cerita 11 perempuan loh Bu. Satu saja berapa bab itu. Apalagi 11 coba bayangkan. Dan Nabi SAW mendengar dengan sama. Buktinya Nabi menanggapi dengan serius. Ini suami-suami sekarang itu. Kalau istrinya berbicara sambil main handphone. Iya. Kan begitu tuh. Akhirnya istri merasa tidak dihargai. Tapi Nabi benar-benar menghargai. Nabi SAW buktinya. Sampai terakhir Aisyah bercerita tentang Ummu Zara. Yang bercerita tentang suaminya. Makanya hadis ini terkenal dengan sebutan hadis Ummu Zara. Ummu Zara cerita tentang suaminya. Suaminya itu membuat dia merasa dihargai. Membuat dia berlimpah dengan nafkah. Dihormati. Kerabat-kerabatnya juga dihargai. Bagaimana dia memperlakukannya dengan baik di depan keluarganya. Disebutkan semua kebaikan. Cuma terakhir kata Ummu Zara. Akhirnya Abu Zara menceraikanku. Nabi berkata kepada Aisyah. Aku denganmu itu seperti Abu Zara kepada Ummu Zara. Tapi aku tidak menceraikanmu. Masya Allah. Masya Allah, kisah yang luar biasa nih ya. Pembelajaran buat kita semua supaya bisa lebih berempati lagi sama pasangannya kalau mendengarkan, lebih bersabar lagi. Terima kasih Ustadz Farid, Masya Allah, boleh tepuk tangan sekali lagi. Silakan boleh duduk kembali. Baik, Masya Allah kalau dilihat dari wajah-wajahnya masih pengen nanya sama guru-guru kita ya Bu ya. Mumpung kesini, jauh-jauh dari mana Bu ini? Dari Cirebon, tepuk tangan sekali lagi buat Cirebon. Masya Allah. Saya akan kasih kesempatan jamaah untuk nanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi. Ayo yang tinggi jangan ragu-ragu Ibu, tenang. Nah sini Bu di tengah-tengah kami Bu. Perkenalan dulu Ibu namanya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Saina dari Majelis Taklim Kota Cirebon. Baik.
Maaf Pak Ustadz mau tanya, Ya. gimana jika ada suami yang sering lupa menafkahi, kadang pulang malam tanpa kabar dan jarang ngajak ngobrol serius. Hati istri lama-lama pasti dingin. Kan lama-lama cinta bisa luntur kalau perhatian dan kasih sayang nggak dijaga. Harus gimana ya Pak Ustadz? Baik, kalau gitu langsung aja kita minta Habib Nabil untuk menjawab terlebih dahulu. Silakan Habib Nabil. Ustadz Syam juga deh, boleh. Baik Ibu yang bertanya, ya mudah-mudahan dimudahkan dari apa yang tadi. Saya ingin menyampaikan yang pertama buat para bapak, para suami, ya. Kewajiban memberikan nafkah itu adalah wajib hukumnya untuk suami kepada istri dan anak-anaknya, ya. Sampai di dalam Quran Allah menyebutkan ya bahwa rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, keutamaan laki-laki atas perempuan itu karena kelebihannya, keafdoliahannya, tapi juga karena dia memberikan nafkah. Dalam fikih, seorang istri yang tidak dinafkahi berhak untuk minta cerai. Via hakim tentunya, ya. Nah oleh sebab itu maka nomor satu nafkah itu dijaga. Jangan jadi suami seperti benalu, gitu ya. Nempel terus istrinya yang kerja segala macam. Kecuali kalau suami sudah berusaha dengan sekuat tenaga dapat hasil yang tidak mencukupi, maka istrinya pun harus bersabar, harus mensyukuri apa yang ada. Lalu yang kedua adalah hendaknya juga di dalam Islam bukan hanya masalah nafkah, tapi tadi Ibu sampaikan bagaimana kurang baik dan sebagainya. Di dalam Quran dikatakan hendaknya suami mempergauli istrinya dengan sebaik-baiknya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah SWT. Wahai para suami laki-laki, ashiruhunna, pergauli istri kamu itu bil ma'ruf, dengan cara yang sebaik-baiknya, ya. Dan tadi dalam hadis Ummu Zara dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terbaik. Bahkan beliau di dalam hadisnya sendiri menyatakan ya khairukum li ahli, ya. Wa ana khairukum li ahli. Jadi khairuhum li ahli, ya. Wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik sama istrinya. Dan saya adalah orang yang terbaik kepada istri saya. Mudah-mudahan suami-suami bisa meneladani Nabi SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ustaz Syam, mohon Jika ada seorang suami sering lupa menafkahi, maka orang lupa diingatkan. Karena namanya kewajiban itu udah wajib aja masih ada yang lupa. Sholat aja itu kan kadangkala ada orang yang lupa dengan sholat. Padahal sholat itu wajib sekali. Kadangkala ada orang kaya, orang mampu lupa naik haji. Maka diingatkan. Namanya manusia tidak luput daripada lupa dan salah. Jadi tugas seorang istri kalau mau tetap cintanya ada, bukti cintanya masih ada, mengingatkan kepada suami. Suami tidak suka dinasehati tapi diingatkan suka. Diingatkan suka tuh. Ayah ini segala macam, ini segala macam diingatkan dengan cara cinta tentunya. Dengan cara kasih sayang tentunya. Kemudian lupa ngabarin, subhanallah. Maka ibu yang ngabarin duluan. Udah di mana, pulang jam berapa, silahkan dikabarin duluan. Tidak merendahkan kok itu. Orang yang ngabarin duluan tidak serta-merta merendahkan daripada harga dirinya. Kemudian apalagi jadinya hatinya jadi dingin. Dihangatkan lagi kalau udah dingin. Dicari solusinya satu-satu. Bagaimana cara menghangatkannya? Masing-masing rumah tangga punya caranya. Jadi kalau sudah dingin dihangatkan lagi. Banyak cara menghangatkannya seperti berjalan bersama, kemudian trip bersama, datang ke pengajian bersama, subhanallah. Dan itu semua kalau diniatkan karena mencari ridhonya Allah, itu semua adalah pahala. Subhanallah. Ya, Ibu boleh silakan duduk kembali Ibu. Ustaz Syam juga boleh duduk kembali. Habib Nabil ditahan dulu karena masih ada satu pertanyaan lagi. Ibu terima kasih ya Bu. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Ibu penanyanya. Udah berani, Masya Allah. Sekarang saya akan kasih kesempatan lagi yang mau bertanya boleh angkat tangannya yang tinggi. Oke baik. Masih banyak yang mau nanya nih. Ini aja deh tuh, udah berdiri, udah makin semangat Ibu ya. Sini Ibu, boleh di tengah-tengah kami Bu, biar semakin kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sofia dari Masjid Taklim Al Hidayah, Kota Cirebon.
Baik. Kelurahan Karya Mulia. Baik, siap. Mau Apa, Bu, bertanya Ustadz, Ya. tapi ini titipan, saya mah udah sepuh. Iya tahu Bu pasti ya. Silakan Ibu. Gimana Ustadz kalau ada suami yang suka selingkuh, bisanya cuman minta maaf, tapi berulang-ulang, diulangi lagi. Jadi menghilangkan kepercayaan istri. Gimana caranya supaya istri percaya lagi kepada suami sehingga bersatu lagi, harmonis lagi gitu. Gitu aja. Betul. Terima kasih Ustadz. Mesti ke Baik. Habib Nabil. Iya. Terima kasih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadz Faris duluan. Ya, jadi tadi dikatakan, ditanyakan oleh Ibu, kalau suami selingkuh terus, ya udah dinasehatin, masih juga ini bagaimana? Yang pertama, Islam mengajari kita komunikasikan. Tadi dari awal kita sudah bicara tentang komunikasi, bicara. Kalau masih juga seperti itu, maka ajak mediator. Satu orang dari pihak istri, satu orang dari pihak suami. Di dalam Quran dikatakan fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ambil satu hakim dari pihak suami, dari pihak istri ketemu. Jadi ini sudah melibatkan orang ketiga. Dia nggak bisa sembarangan kalau sudah seperti itu. Nah lalu sudah tuh ditempuh dengan mediator, udah janji kesepakatan, bahkan mungkin di atas segel gitu Bu ya, tanda tangan suami tidak akan selingkuh misalnya begitu. Tapi ternyata selingkuh juga gitu ya. Bagaimana? Kalau saran saya kalau sudah seperti itu, maka sebaiknya kita tidak bersama dia lagi ya. Dalam hadis dikatakan la yulzagu al-mu'min ya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu tidak jatuh fi juhrin wahidin marratain, dalam satu lubang dua kali ya, hadisnya Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Kalau sudah terus-menerus begitu nggak bisa diubah. Tapi kalau Anda mau bersabar ini ya silahkan, pahalanya besar, doain tapi nasihatin terus, kalau enggak ikut dosa ya. Kalau enggak ya tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habib Nabil. Sama-sama. Selanjutnya Ustadz Faris, mohon. Iya, ini kita harus melihat dari dua sisi yang berbeda Bu. Baik. Bahwa kita juga harus muhasabah ya. Apa yang menyebabkan suami selingkuh juga mungkin ada dari kita. Walaupun memang kunci selingkuh itu tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Ini tentang komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berulang-ulang itu penyakit. Kalau penyakit Bang Mikdad, gak bisa dia melakukan sendiri. Harus didampingi oleh konselor, oleh psikolog. Karena selingkuh udah jadi candu. Orang begitu merasa aman dia akan selingkuh. Tapi itu akan merusak. Dalam Islam memang tutup semua kanal-kanal yang membuat dia kembali selingkuh. Blok nomornya, ya ganti nomor, atau transparan dengan istri, handphone harus tahu passwordnya, harus begitu. Karena sudah terbukti dan itu berulang-ulang. Ini yang paling penting yang kita harus lakukan adalah mencegah masuknya itu. Fitnahnya besar sekali sekarang, masuk ke kamar-kamar kita melalui gadget. Iya. Itu yang luar biasa tuh. Baik. Nauzubillah. Semoga kita dijauhkan ya Bu. Amin, Ibu amin. terima kasih sudah bertanya. Ibu guru-guru sebentar tahan dulu. Kita akan lanjutkan lagi. Ini masih banyak hal yang menarik yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya ini ada Mas Fadli nih yang mau kasih info menarik buat jamaah dan penonton Islam itu Indah di seluruh Indonesia. Silakan Mas Fadli. Kak Fadli, suka kangen gak sih sama tanah suci? Ih, Masya Allah kangen banget, Cak. Aku tuh kangen banget ibadah yang khusyuk di Raudah. Dan juga ya di Tanah Suci Mekah. Karena di sana ada wewangian yang aromanya bikin kita semangat untuk ibadah. Wangian kasturi ya? Bener Nih, banget. Aku kasih Kispray Kasturi Suci agar ibadahnya makin khusyuk dengan wangian seperti di Tanah Suci. Nih Kak. Ih, makasih banyak, Cak. Masya Allah. Wah ya, Kispray Kasturi Suci ini memiliki wangian khas seperti di Tanah Suci ya. Dan kebetulan saya mau sampaikan juga nih, pakai wangian sangat dianjurkan seperti di dalam hadis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang ditawari parfum, hendaknya jangan menolaknya. Karena memiliki aroma yang baik dan mudah dipakai. Hadis riwayat Muslim. Nah nih Cak, pertanyaan yang berikutnya Cak. Emang Kispray ini bisa digunakan di alat sholat juga? Setahu aku cuma buat nyetrika aja. Itu artinya kamu belum tahu Kak. Insya Allah boleh banget. Ih, Masya Allah. Kispray Kasturi ini bisa disemprotkan di alat sholat, mukena atau sajadah. Jadi pas sujud, hidung kan harus nempel ke sajadah. Nih aku semprot ya. Kecium kan aroma wangi Kispraynya, ibadah pun insya Allah jadi lebih nyaman. Aku coba juga ya.
Masya Allah, keharumannya seperti wangian di raudah. Ibadah sholat akan lebih khusyuk dengan aroma Kispray Kasturi. Bener kan? Apalagi waktu sujud, hidung kan harus nempel langsung ke sajadah. Bayangin kalau sajadahnya bau apek, udah pasti kekhusyuan ibadah sholatnya bakal keganggu. Nah yang paling penting, Kispray Kasturi ini sudah bersertifikasi halal. Wangiannya dari essential oil, jadi aman, tahan lama, dan punya anti kuman. Kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan memakai wangian asal tidak berlebihan. Nah Kispray ini kalau aku mau beli bisa di mana aja ya? Aku mau siapin juga buat di rumah, Ca. Yang itu buat Kak Fadli aja nggak apa-apa. Tapi nanti kalau habis bisa banget Kak dicari di mana-mana. Ada di supermarket atau minimarket terdekat. Jadi mulai sekarang yuk selalu jaga kebersihan dan kewangian alat sholat kita dengan Kispray Kasturi. Wangi mewah, penuh berkah. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu indah, habis ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah.